Kami dari kelompok 1. Saya Dia Harin Arifah dengan NIM 047. Saya Naili Saada dengan NIM 062. Saya Rika Amalia dengan NIM 023. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasim Semarang, Prodi Akuntansi A1. Di sini kita akan mengulik lebih lanjut tentang perencanaan dan evaluasi organisasi himpunan mahasiswa jurusan akuntansi. Tujuan kami mengulik perencanaan dan evaluasi Ormawa HMJ Akuntansi untuk mengetahui hal apa saja yang sudah mereka capai dan apa yang belum mereka capai. Di sini juga kita akan berbincang-bincang dengan para anggota Ormawa HMJ Akuntansi. Berikut adalah pemaparan dari kegiatan kita. Perkenalkan, saya Dia Harin Arifah, perwakilan dari kelompok 1 dari akuntansi A1. Izin bertanya sama Mbak sebagai anggota HMJ yang periode tahun 21-22. Iya. Oke, langsung aja ya, Mbak. Apakah hasil kerja anggota HMJ yang kemarin sesuai yang direncanakan? Oke, baik. Sebelumnya dalam sebuah proses organisasi ya pastinya banyak lika-liku dan terjadi. Nah, mungkin ada beberapa hal atau ada beberapa program kerja yang mungkin belum terlaksana, dan mungkin ada beberapa hal yang belum bisa terrealisasi, itu pasti ada. Tetapi secara keseluruhan, secara persentase kalau misal dihitung gitu kan, itu sekitar ya mungkin 70% sudah bisa terlaksana semua yang kita inginkan. Tetapi ada beberapa hal yang belum bisa kita laksanakan karena memang keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan kita, mungkin pendanaan dan sebagainya. Terus bagaimana dengan cara anggota HMJ yang kemarin yang belum tercapai itu gimana, Mbak? Maksudnya dilempar ke angkatan yang ini atau udah berhenti gitu? Oke. Baik, seperti itu biasanya tinggal dari angkatan yang bawah kita lagi gitu kan, atau dari tingkat kita gitu, yang setelahnya periode selanjutnya itu terserah dia mau melanjutkan atau tidak, tetapi pastinya setelah kita lolos bahasanya apa sih, lulus gitu ya, setelah itu organisasi gitu biasanya komunikasi terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa program kerja di tahun kemarin yang masih dicantumkan kalau memang itu berpotensi bagus untuk HMJ kedepannya dan mungkin untuk program studi sendiri ya. Tetapi ada juga beberapa yang mungkin dihilangkan karena memang itu tidak terlalu perlu seperti itu, dan mungkin untuk realisasi dan sebagainya mungkin bakal dipertimbangkan kembali kedepannya akan dilaksanakan atau tidak, karena mengingat beberapa masalah ataupun beberapa kendalanya di sebelumnya seperti itu sih. Apa harapan anggota HMJ yang kemarin kepada anggota HMJ yang sekarang? Oke, baik. Harapannya ya pastinya pengennya gitu lebih baik lagi setiap harinya gitu, setiap periodenya gitu kan. Karena memang kalau mungkin kemarin kurangnya di komunikasi, semoga di tahun ini komunikasinya baik. Semoga program kerjanya juga bisa berjalan dan keluarganya bisa ditambah seperti itu. Karena memang dalam organisasi itu kita nggak bisa ya selalu mulus-mulus aja, enggak gitu. Rumah tangga aja kadang suka ada berantemnya gitu kan, apalagi ini yang beda kepalanya nggak cuma 1-2 tetapi 40, 30, 35 seperti itu. Jadi harapannya semoga lebih baik lagi ke depannya seperti itu sih. Dan kesan apa yang ditinggalkan kepada anggota yang sekarang? Oke, kesan-pesan gitu ya Mas Tani ya. Kesannya sih, kalau kesannya ya karena saya sudah 2 periode di HMJ sendiri itu senang pernah menjadi seorang adik yang harus manut sama kakaknya, belajar gitu, dan pernah menjadi seorang kakak yang harus mengajari adiknya gitu. Susah senang bahagia bareng bersama gitu, dan mungkin banyak hal yang gak bisa dilupakan karena emang habis ini kan kita harus mulai fokus kehidupannya masing-masing ya, ibaratnya ke kesibukannya masing-masing, apalagi udah semester tua gitu kan, harus mulai mikir kuliah dan sebagainya kayak gitu. Cuma pesannya tuh yang menyenangkan, sedih ada gitu pesannya ya. Semoga nantinya ke depan
di HMJ semakin baik lagi, semakin bagus, berproses. Jangan lihat apa ya namanya, jangan lihat seberapa yang kamu dapatkan, tapi apa yang bisa kamu berikan, seperti itu sih. Mbaknya tadi bilang 2 periode. Iya. Itu semua 2 periode atau mbaknya saja? Jadi 1 periode dulu itu aku masih maba, gitu kan, masih mahasiswa baru banget. Aku sama teman-temanku sama angkatan atasku, berarti dari angkatan 2019 sama 2020. Setelah itu di tahun ini atau setelah reor kemarin itu saya di berarti angkatan 20 sama 21 seperti itu. Maksudnya gimana? Maksudnya yang kamu maksudkan itu 2 periodenya gimana mas? Iya. Apa perbedaan 2 periode itu? Atau yang gimana? terselah, yang sudah terlaksanakan. Oke. Lebih baik yang kemarin yang pertama atau yang kedua? Plus minusnya. Iya. Plus minus itu pasti. Jadi kalau misal yang pertama itu karena aku masih adik gitu, jadi lebih ke manut, lebih banyak belajarnya, lebih banyak menggali, lebih banyak bertanya kayak gitu kan. Dan mungkin masih apa ya, masih belum bisa ngapa-ngapain, maksudnya belum bisa ngapa-ngapainnya kayak belum bisa ngambil keputusan dan sebagainya. Tetapi kalau yang di periode ini kan memang menjadi tumpuan dari teman-teman semua ya, jadi seorang tumpuan yang mencetuskan ataupun memberi keputusan gitu kan. Jadi kalau yang di tahun ini lebih menantang sih, lebih menantang karena memang harus mengayomi teman-teman semua, apalagi ngajari udah menjadi kakak kan, harus ngajari sama adik-adiknya gitu kan. Jadi terus harus kuat, strong gitu, misal ada masalah dan sebagainya bersama kaprodi dan sebagainya, emang harus bener-bener bukan bahasa sih nggak ditutupin ya, kayak ibaratnya gimana caranya masih bisa jalan, adik-adikku tetap bisa jalan, tetapi di sini juga lebih tenang gitu walaupun masalahnya banyak gitu kan. Kalau boleh tahu bagian mana ya mbak yang belum tercapai? Bagian apa? Bagian apa yang belum tercapai di organisasi? Bagiannya sih bagian apa ya? Apanya? Program studinya? Program studi, program kerjanya atau apanya? Iya, program kerjanya. Program kerja yang belum tercapai itu banyak sebenarnya. Ada 5 atau berapa gitu yang belum tercapai. Cuma yang pengen banget kita laksanain itu sebenarnya makrab jurusan ya. Makrab jurusan itu kan pengennya kayak pengen tahu gitu loh, ngeraketin anak-anak akuntansi terutama ya. Tahu mana yang artinya. Nah, seperti itu apa namanya makrab jurusan itu. Nanti juga kita tahu aspirasi dari mahasiswa pengennya apa aja yang diharapkan dari HMJ akuntansi. Jadi di sini peran HMJ akuntansi juga bukan hanya tentang apa ya namanya ya, bukan hanya sebuah organisasi, tapi juga sebagai wadah aspirasi, terutama untuk HMJ akuntansi sendiri ataupun untuk program studi akuntansi. Pengennya sih itu ya, mungkin komunikasinya juga kadang masih sering apa sih namanya miskomunikasi dan sebagainya kayak gitu, karena mungkin ya keterbatasan kita juga kayak gitu. Tapi alhamdulillah semua yang udah tercapai memuaskan enggak? Alhamdulillah memuaskan, tapi jangan sampai cepat puas ya. Jadi kalau misalnya cepat puas ya udah stand di situ aja, tapi kalau masih belum puas ya, masih banyak hal yang mungkin harus digali ke depannya gitu. Mungkin cukup sekian. Iya, boleh. Gitu ya Mbak. Iya. Terima kasih. Maaf udah mengganggu waktunya. Sama-sama. Kesimpulannya dari program HMJ akuntansi yang kita dapatkan, informasinya 70% perencanaan dari mereka telah tercapai, namun berbeda sekaligus perjalanan dalam pencapaian 70% dari perencanaan, baik faktor dari dalam maupun luar. Namun mereka mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam organisasi. Dari wawancara kemarin, kita juga mendapatkan sedikit pelajaran baik dari cara menyelesaikan masalah, menyatukan pemikiran, dan juga adanya kesenjangan dalam organisasi tersebut. Harapan kita untuk siapa saja yang sekarang memegang HMJ akuntansi sebagai anggota maupun kepengurusan, semoga bisa menjadikan akuntansi lebih baik dari organisasi yang sebelum-sebelumnya.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.